Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sulastri dengan NIM 0306222133, kelas PGMI 3 semester 5. Dalam video ini kita akan membahas tentang evaluasi dalam proses pembelajaran yang meliputi yang pertama pengertian evaluasi, fungsi dan peran evaluasi, prinsip evaluasi, dan juga jenis-jenis evaluasi. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, yaitu al-taqdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab, yaitu al-qimah. Dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Istilah tes, pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Yang secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, meskipun mempunyai keterkaitan yang erat. Menurut Anas Sujono, evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, dan juga usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan. Sedangkan menurut Umar Hamalik, evaluasi pembelajaran adalah komponen dalam sistem pendidikan dan merupakan bagian dari implementasi kurikulum dan berfungsi untuk menilai unsur-unsur yang relevan pada urutan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran evaluasi. Ada beberapa fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Siswa akan mengetahui bagian mana yang perlu dan tidak perlu dipelajari. Yang ketiga, memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, memberikan keputusan untuk mengambil keputusan khususnya untuk menentukan masa depan. Yang kelima, berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai umpan balik untuk semua yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, peran evaluasi. Evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam pendidikan dengan membantu guru memahami sejauh mana siswa belajar dan berkembang. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga bisa memberikan bantuan yang tepat. Selain itu, evaluasi juga membantu meningkatkan metode pengajaran dan kurikulum agar lebih efektif. Dengan kata lain, evaluasi berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi. Yang pertama adalah prinsip berkesinambungan atau continuity. Maksud prinsip ini adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau per semester, tetapi dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik hingga ia tamat dari institusi tersebut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip menyeluruh atau komprehensif.
Prinsip ini maksudnya adalah dalam melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir atau domain kognitif, aspek nilai atau sikap yaitu domain afektif, maupun aspek keterampilan atau domain psikomotor yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa objektivitas artinya mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional dan irasional. Yang keempat yaitu prinsip validitas. Validitas artinya kesahihan, yaitu bahwa evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Validitas juga selalu disamakan dengan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi dilihat juga mulai dari kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu prinsip penggunaan kriteria. Pada saat memasuki tingkatan pengukuran, baik pengukuran dengan standar mutlak maupun dengan relatif, misalnya apabila angka 7 menunjukkan siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil apabila mendapatkan nilai di atas 70 tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan yaitu bermaksud bahwa evaluasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pendidik. Selanjutnya yaitu prinsip praktibilitas. Evaluasi harus bersifat praktis, mudah dilaksanakan, dan mudah diadministrasinya. 8. Prinsip mendidik. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi siswa yang memberikan sumbangan positif bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu prinsip terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan sasaran. Nah, berdasarkan sasaran, evaluasi terbagi menjadi yang pertama evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua yaitu evaluasi input, yaitu merupakan evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu evaluasi proses, merupakan evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu evaluasi hasil atau produk, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Yang kelima yaitu evaluasi outcome atau lulusan, merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar peserta didik lebih lanjut. Selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu evaluasi selektif, yang merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik pendidik
peserta didik. Yang keempat yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai evaluasi dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.